Penulisan ulang buku sejarah baru Indonesia, para tokoh Habaib Alwi dicatat sebagai pahlawan. Masya Allah, Masya Allah. Jika ini benar, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena para Habaib Alwi itu tidak ada buktinya sebagai pahlawan. Nah, kalau seandainya di dalam penulisan ulang buku sejarah baru Indonesia ini ternyata banyak tokoh Habaib Alwi yang dicatat sebagai pahlawan, maka ini akan menyesatkan. Mengapa? Karena justru salah satu tokoh dari Habaib Alwi lah yang menyebabkan seluruh pejuang yang asli pribumi disebut sebagai pemberontak, disebut sebagai bugot, disebut sebagai teroris, yaitu Habib Othman bin Yahya. Jadi Habib Othman bin Yahya inilah mufti Belanda yang di dalam salah satu kitabnya menyebutkan bahwa tidak sah para pejuang dari pribumi untuk melakukan jihad fisabilillah melawan pemerintah Belanda. Dikatakan bahwa jihadnya batal, gurur. Semua pejuang yang asli pribumi yang berusaha melawan penjajah Belanda disebut oleh Habib Othman bin Yahya sebagai bugot, orang-orang yang disebut sebagai teroris. Nah, begini ini kok para tokoh Habaib Alwi mau dicatat sebagai pahlawan. Ini namanya membolak-balikkan sejarah yang benar. Oleh sebab itulah, sebelum pencetakan buku sejarah baru ini beredar kemana-mana, perlu adanya koreksi dari banyak pihak. Jadi wajib dikoreksi ini, wajib dikoreksi oleh banyak pihak. Tidak boleh hanya menulis buku sejarah dari satu pihak saja. Ini nanti akan menyebabkan kacau, akan menyebabkan huru-hara. Jika ternyata buku sejarah yang ditulis rencananya sebanyak 11 jilid, bayangkan nih, 11 jilid nih kan banyak nih. Nah, nanti kalau tidak diteliti secara ulang, maka ini membahayakan. Nah, Menteri Kebudayaan yaitu Bapak Fadlizon menyebutkan bahwa anggaran untuk penulisan ulang sejarah Indonesia mencapai 9 miliar rupiah. 9 miliar rupiah ini ya lumayan lah untuk penulisan sejarah. Nah, untuk membuat 11 jilid buku, membuat 11 jilid buku yang dikerjakan oleh 113 penulis. 113 penulis. Nah, bisa kita searching, lihat di Google nama-nama yang ditunjuk oleh Menteri Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia. 113 penulis itu siapa saja? Pertanyaannya, apakah Kiai Imad dan kawan-kawan ini apakah dilibatkan di dalam penulisan dan penyusunan ulang buku sejarah Indonesia? Coba kita lihat. Nah, kita lihat apakah Menteri Kebudayaan yaitu Bapak Fadlizon melibatkan pihak dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan, termasuk Gus Abbas, misalnya Kiai Ikhya, Nur Ikhya, dan yang lain-lain, karena mereka ini kan juga concern untuk membahas sejarah. Nah, kalau seandainya dari pihaknya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Gus Abbas, kemudian Kiai Nur Ikhya Salafi, kemudian dari teman-teman yang lain yang sudah konsentrasi menyusun sejarah yang benar di Indonesia ini kemudian tidak dilibatkan, nah khawatirnya nanti tiba-tiba di dalam buku penyusunan sejarah ulang ini para Habaib Alwi dicatat sebagai pahlawan-pahlawan Indonesia. Ini akan menyesatkan sejarah. Ya, jika tidak dilibatkan, maka sangat dikhawatirkan buku sejarah tersebut akan memuat kisah-kisah para Habaib Alwi yang sukses berjuang di Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi akan memuat kisah-kisah sukses perjuangannya para Habaib Alwi di Indonesia
melawan penjajah Belanda dan Jepang. Sehingga banyak sekali tokoh dan para habaib alwi yang sangat layak diberi gelar pahlawan. Wih, wong sekarang ini aja mereka sudah berusaha menguasai Indonesia. Berbagai macam cara mereka lakukan. Mulai dari sistem politik, kemudian sistem tentang ideologi, bagaimana amalia dan seterusnya, bahkan sampai haul-haulnya leluhur mereka saja sudah mencaplok nama-nama kota di Indonesia. Haul Solo se-Solo digagai semua, ya kan? Haul Malang se-Malang digagai semua, haul Gresik se-Gresik digagai semua. Haul mana lagi? Haul Jambi apalagi itu? Satu provinsi Jambi digagai semua. Lah nanti akan terjadi haul Indonesia. Nah ini kalau para ilmuwan sejarah Indonesia asli yang hanya dari kampus-kampus itu tidak melibatkan para ilmuwan sejarah dari pesantren, ini bisa membahayakan. Jadi harus melibatkan pihak pesantren. Karena banyak sekali para kiai dan ulama pesantren itu memang concern membahas sejarah. Jadi para ulama dan kiai sudah terbiasa di dalam Islam itu selalu diajarkan tarikh. Tarikhnya mulai dari Nabi Adam, penciptaan manusia dan seterusnya sampai sekarang. Nah kalau para kiai-kiai tidak dilibatkan di dalam penulisan sejarah, ini khawatirnya kan mereka didoktrin oleh para habaib alwi. Kemudian mereka akan mencatat nih para tokoh-tokoh habaib alwi sebagai pahlawan-pahlawan. Padahal Habib Utsman bin Yahya, mufti Belanda, adalah salah satu tokoh dari kalangan habaib alwi yang menyebut para pejuang pribumi disebut sebagai pemberontak. Pemberontak, bugot, teroris. Ini ide siapa? Idenya Habib Utsman bin Yahya. Jadi ini idenya Habib Utsman bin Yahya ditulis di dalam kitab Manhajul Islam. Jadi ditulis dalam kitab beliau sebagai fatwa nih, karena Habib Utsman bin Yahya kan sebagai mufti, orang yang selalu ditunggu fatwanya oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi Belanda itu kalau ingin memutuskan segala sesuatu menggunakan ulama Islam. Nah ulama Islam pribumi yang bisa dibayar oleh mereka, ya para habaib alwi. Dibayar oleh mereka, dijadikan mufti, dimintain fatwa. Salah satu fatwanya yaitu mengeluarkan fatwa bahwa seluruh pejuang orang yang jihad fisabilillah dari kalangan pribumi melawan Belanda dikatakan jihadnya adalah bugot, ghurur, teroris, ya seperti pemberontakan di Monogoro disebut pemberontakan. Coba bayangkan, pemberontakan Antasari disebut pemberontakan, pemberontakan Hasanuddin disebut pemberontakan, pemberontakan Trunojoyo, pemberontakan Cilegon, pemberontakan Aceh, dan lain-lain. Oleh sebab itulah mari kita koreksi buku sejarah baru yang ditulis oleh Kementerian Kebudayaan. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala.